Mohon maaf, Pak Hendra, apakah tidak ada video intro? Nah, itu semuanya di pasar itu. Jadi bagaimana? Langsung dimulai atau bagaimana? Nah, kita mulai saja, Bu. Oh, Oke, baik. Sebentar. Oke, langsung saja nih ya. Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani SDPMT, yang kami hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, yang kami hormati Ketua Komponen 3 MEQR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus Kasubdit Bina MI MTS Ketika Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, yang kami hormati Bapak Dr. Miftahus Salam MPDI dari Man Bondowoso, narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati para panitia dari GTK Madrasah Berbagi, ada Bapak PJ, Bapak Lutfillah MAG, kemudian teman-teman sekalian yang setiap pagi membersamai kita dalam kajian pagi, dan hadirin sekalian pemirsa kajian pagi yang senantiasa hadir di setiap pagi, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 24 November 2021 kita dapat menghadiri kajian pagi yang dilaksanakan oleh GTK Madrasah Berbagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mampu menjadikan Allah ridho atas diri kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, beserta sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Miftahus Salam MPDI yang akan membersamai kita dalam sebuah paparan kajiannya pagi ini dengan judul Kesalahan Mendidik Anak, Bagaimana Terapinya. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Miftahus Salam MPDI, lahir di Bondowoso pada tanggal 25 Desember 1987. Satu bulan lagi beliau ulang tahun ini. Pendidikan beliau menambahkan pendidikan S1-nya di IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kemudian S2-nya ditempuh juga di IAI Nurul Jadid Paiton juga. Kemudian untuk S3-nya ini di kota saya, beliau menempuh S3 atau program doktoralnya di Universitas Islam Malang. Oke, kemudian saat ini beliau aktif sebagai guru sekaligus dosen dan juga pengasuh pondok pesantren. Jadi Bapak Dr. Miftahus Salam ini beliau mengajar di Man Bondowoso, kemudian beliau juga mengajar di STAI At-Taqwa Bondowoso, dan beliau juga mengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah Koncer Bondowoso. Beliau juga telah menulis beberapa karya tulis. Yang pertama buku Filsafat Pendidikan Barat dan Timur, kemudian buku Ideologi Multikultural, dan beliau juga telah menerbitkan beberapa jurnal. Ada 2 jurnal di sini yang ditulis. Yang pertama adalah Jurnal Nasional Membangun Sikap Multikultural Melalui Sistem Komunikasi Nilai-Nilai Pesantren. Wah, ini luar biasa, sangat kekemenakan sekali ya Bapak Ibu. Saat ini katanya dosen saya, kalau kita menulis terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pondok pesantren itu kita mudah untuk bisa terbit di Scopus karena itu hal yang unik seperti itu. Ini luar biasa saya kira. Kemudian beliau juga telah menerbitkan jurnal internasional yang berjudul Building Multicultural Character Based on Pesantren Values. Oh, yes. Luar biasa ini Bapak Dokter kita pada pagi hari ini. Semoga hari ini kita bisa berinteraksi secara maksimal dengan beliau, karena hari ini beliau berkenan untuk menyempatkan membersamai kita pada kajian pagi ini. Langsung saja kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Miftahus Salam MPDI untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau kami haturkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, seluruh pemirsa yang saya banggakan dan saya hormati, terutama kepada yang terhormat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Ali Ramdhani, yang terhormat Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Zain, MAG, yang terhormat Kasubdit Bina MA dan MAK, yang terhormat Dr. Haja Anis Maskuri MAG, yang terhormat Koordinator Komponen 3 MEKR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Dr. Ainur Rafiq MAG, dan juga yang terhormat Koordinator Kajian Keislaman GTK Madrasah, yaitu yang terhormat Gus Muhammad Lutfillah MAG yang saya muliakan, dan seluruh pemirsa, seluruh peserta kegiatan GTK Madrasah Berbagi yang saya hormati. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling berbagi, saling sharing, saling bersama-sama mengkaji, membahas tentang tema yang saya angkat dalam kesempatan ini, yaitu kesalahan mendidik anak, bagaimana terapinya. Tema ini saya angkat sebenarnya dari sebuah kitab, ya, sebuah buku yang judul aslinya adalah At-Taqsir fi Tarbiyatil Aulad Al-Madahir Subulil Wiqayati wal Ilaj, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Tema ini saya ambil intisarinya dari kitab yang berjudul At-Taqsir fi Tarbiyatil Aulad Al-Madahir Subulil Wiqayah wal Ilaj. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan hal ini patut kita syukuri, dan karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kegiatan kajian keislaman yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan dzurriyyah dan serta sahabat-sahabatnya ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini ada beberapa poin penting dalam tema yang saya angkat pada kajian pagi hari ini dengan judul kesalahan mendidik anak, bagaimana terapinya. Yaitu ada pertama, pada pembahasan awal saya mengangkat dalil-dalil Al-Quran sebagai sebuah peringatan kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ada beberapa dalil Al-Quran yang saya angkat dalam hal ini agar menjadi sebuah peringatan bagi kita. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Yang ketiga nanti gambaran-gambaran atau cerita-cerita atau kisah-kisah tentang bagaimana salafun sholeh mendidik anak-anaknya. Yang keempat yaitu kiat atau terapi dalam mendidik anak-anak kita. Baik, pertama Surat An-Nisa. Surat An-Nisa
ayat 58. Ini poin pertama tentang peringatan dalam kesalahan mendidik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'man ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi ini ayat yang pertama saya angkat peringatan kepada kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum, yaitu Allah memerintahkan kepada kamu sekalian an tu'addul amanata ila ahliha, yaitu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini anak merupakan titipan, merupakan amanah dari Allah kepada kita sebagai orang tua. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar menjalankan amanah itu, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takhunu Allah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. La takhunu Allah wa rasulah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat berikutnya surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, wa quduhan nasu, dan waquduhan nasu, dan perihalalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya, waquduhan nasu, dan yang bahan bakarnya yaitu manusia dan wal hijarah dan batu. Jadi pertama, saya dalam pembahasan ini ada 3 ayat yang saya angkat sebagai peringatan bagi kita dalam mendidik anak, bahwasanya anak itu merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita sayangi, dan kita sebagai penerima amanah maka memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah tersebut. Demikian juga dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap masing-masing diri kita itu adalah pengembala, ya, atau pengembala. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pembalaan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, anak ini merupakan anak yang mana merupakan amanah bagi kita, maka nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Nah, adapun kewajiban orang tua, ya, karena anak merupakan amanah bagi orang tua, maka orang tua memiliki kewajiban kepada anak. Sebaliknya, anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tua. Adapun kewajiban orang tua, yang pertama yaitu memberikan nama yang baik. Yang kedua adalah mendidik. Yang ketiga
menikahkan apabila sudah sampai waktunya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik, yang kedua mendidik, yang ketiga adalah menikahkannya apabila sudah sampai pada waktunya. Sebagaimana hadis Nabi, min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a. Termasuk min haqqil waladi, termasuk haknya anak, ya, 'alal walidi, atas orang tua, salah satu asya'a, yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama ayyuhsina asma'ahu. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah ayyuhsina asma'ahu, yaitu memberikan nama yang baik. Ini jadi pertama orang tua itu memiliki kewajiban terhadap anak untuk memberikan nama-nama yang baik. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Yang disenangi oleh Rasulullah itu kalau laki-laki dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahuf. Nah, ini nama-nama, diberi nama-nama dari para nabi. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad agar anak-anak kita itu diberi nama para nabi, nama-nama dari para nabi, dan juga diberi nama-nama orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, soleh, solehah. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi. Akan tetapi kalau di di desa, ya, di Bondowoso ini, kalau di Bondowoso terkadang menamai anaknya itu karena Bondowoso ini mayoritas masyarakatnya Madura, itu dikasih nama, terkadang dikasih nama kalau musimnya musim hujan, gitu ya, karena ada guntur, terus anaknya dikasih nama Guntur, gitu ya. Nah, dikasih nama Guntur. Terus kalau musim hujan juga ada petir, itu nanti nama anaknya dikasih nama Kelap, gitu ya, si Kelap, gitu ya. Kelap itu bahasa Madura, bahasa Indonesianya petir. Nah, anjuran dari Nabi untuk bagaimana kita memilih nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Adapun cara memilih nama, adapun cara bagaimana memberikan nama kepada anak, itu Nabi dan para sahabat itu dulu pada masa Nabi, ketika para sahabat itu memiliki anak, lahir anak dari para sahabat itu, ada 2 cara yang dilakukan oleh sahabat. Yang pertama, para sahabat itu ketika memiliki anak mendatangi Rasulullah, datang kepada Rasulullah, dan anaknya itu dibawa. Anaknya dibawa, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk memberikan nama. Ini cara yang pertama. Cara yang dilakukan oleh para sahabat ketika memiliki anak, anaknya dibawa kepada Rasulullah, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk diberikan nama. Cara yang kedua, para sahabat ketika melahirkan anak, maka anaknya dibawa dan membawa sekian nama, membawa nama-nama yang sudah dipilih oleh orang tuanya, kemudian nama-nama tersebut dibawa kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk memilihkan nama yang telah dibawa oleh para sahabat itu untuk dijadikan nama pada anaknya. Nah, ini cara yang dilakukan oleh para sahabat yang patut kita contoh pada saat ini, yang patut kita contoh bagaimana para sahabat untuk mendidik anak-anaknya. Itu pertama, ketika dalam hal memberikan nama, maka ada 2 cara. Yang pertama, datang kepada Rasulullah, ya, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk memberikan nama terhadap anaknya. Yang kedua, datang kepada Rasulullah dengan membawa beberapa nama dan memohon kepada Rasulullah
untuk memilihkan nama-nama yang terbaik untuk anaknya. Nah, namun pada saat ini bagaimana caranya? Karena Rasulullah sudah wafat ya, sudah tawaffa, sudah meninggal, maka kita bisa meminta nama anak kita dengan dua cara tadi yang dilakukan oleh para sahabat kepada para ulama. Karena kita ketahui bahwa para ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah utusan para al-warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka dua cara yang dilakukan oleh para sahabat dulu ini kita bisa tetap kita terapkan pada hari ini dengan cara kita mendatangi para ulama, para guru-guru kita, guru ngaji kita, guru musola, surau dan langgar kita ketika kita memiliki anak maka kita memohon atau meminta kepada guru dan para kiai, para ulama karena sebagai pewaris sebagai waris Nabi. Ini yang pertama, kewajiban orang tua. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah mendidiknya atau mendidik dalam bahasa Arab itu banyak persamaan katanya. Mendidik dalam bahasa Arab itu ada yang menyebut at-tarbiyah dari kata robba yurabbi tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan artinya robba yurabbi itu menumbuh kembangkan. Jadi mendidik itu artinya menumbuh kembangkan. Mendidik anak berarti menumbuh kembangkan anak kita atau merawat gitu. Merawat atau menumbuh kembangkan. Jadi dalam bahasa Arab itu mendidik atau pendidikan itu ada yang menyebutkan at-tarbiyah, ada juga yang menyebutkan at-ta'lim dari kata allama yu'allimu ta'liman. Taklim ini lebih kepada proses pembelajaran, lebih kepada proses pengajaran, itu taklim. Ada yang menyebutkan juga at-ta'dib. Ta'dib ini juga proses pendidikan yang lebih menekankan kepada etika-etika atau perilaku-perilaku yang baik, itu disebut juga ta'dib. Jadi ada penyebutan disebut tarbiyah, ada juga disebut taklim, juga disebut dengan at-ta'dib. Nah, ini tugas yang kedua atau kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua yaitu mendidik. Yang ketiga yaitu menikahkannya apabila sudah sampai waktunya. Kemarin saya lihat ada yang sudah membahas dalam kajian ini membahas tentang bagaimana mencari jodoh gitu ya, atau menikah, mencari jodoh. Nah, orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk memilihkan atau mencarikan jodoh atau calon istri atau calon suami yang terbaik bagi anak-anak kita. Kemudian berikutnya ada beberapa kesalahan ya. Ada beberapa kesalahan dalam mendidik anak itu. Yang pertama ya, ada beberapa kesalahan dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu menumbuhkan pada diri anak rasa kecil hati. Seringkali kita menumbuhkan pada diri anak itu rasa kecil hati, takut, gelisah, dan keluh kesah. Terkadang tidak kita sadari, kita sebagai orang tua telah menumbuhkan pada diri anak kita itu rasa kecil hati, takut, gelisah, dan keluh kesah. Dan seringkali ketika anak kita itu menangis, menangis, kadang kita menakut-nakutinya dengan gurunya, ya, menakut-nakutinya dengan gurunya, atau menakut-nakutinya dengan dokter. Ketika anaknya menangis, orang tuanya agar anaknya itu diam, gitu, agar anaknya tidak menangis lagi. Oleh sebagian orang tua itu ditakut-takuti. Nanti saya bilang sama Pak Guru, nanti saya bilang Pak Guru, kalau nangis nanti saya bilang Pak Guru. Nanti kalau kamu nangis, kalau enggak diam, nanti saya bilang Pak Dokter, biar disuntik kamu. Ini kadang kita tidak sadari, telah membuat anak kita itu takut, ya, gelisah, ya, atau rasa kecil hati, merasa kecil hati atau gelisah. Dan guru dokter itu tidak sepatutnya
ditakuti oleh anak-anak. Terkadang kita tidak sadar sebagai orang tua, ketika anaknya itu menangis, seringkali kita takut-takuti dengan kita menakut-nakuti anak kita itu dengan ya gurunya, dengan dokter gitu, dengan hantu gitu ya, dengan macam-macam yang biar anak itu diam. Dan terkadang seringkali kita sebagai orang tua tidak disadari bahwa terkadang ucapan kita, perbuatan kita membuat anak kita itu merasa kecil hati. Sebenarnya ketika anak-anak itu dalam proses perkembangan secara psikis, secara kejiwaan, secara berkembang secara mengalami perkembangan, maka rasa ingin tahunya anak itu sangat besar sekali. Terkadang ketika anak-anak kita itu ketika orang tua itu bekerja melakukan sebuah aktivitas, kemudian anak-anak kita itu mengikuti gitu ya. Kadang oleh kita itu tanpa disadari dikatakan sama orang tua, kamu belum bisa, kamu belum bisa ini, jangan lakukan ini, belum bisa. Nah, ini membuat anak kita menjadi kecil hati. Yang kedua, kesalahan atau beberapa kesalahan dalam mendidik anak sebagai orang tua yang kedua adalah mendidik anak berbicara dengan tanpa dipikir masak-masak terlebih dahulu. Atau kadang kita tidak disadari sebagai orang tua berbicara kasar kepada suami atau suami berbicara kasar kepada istri di depan anak-anak kita. Nah, ini beberapa kesalahan yang kadang tidak disengaja, kadang kita tidak sadari. Suami kita terkadang berkata kasar kepada istri, sebaliknya istri juga berkata kasar kepada suami, berkata-kata kasar kepada suami di depan anak-anak kita. Ya, artinya bertengkar di depan anak-anak kita tanpa disadari. Nah, ini nanti akan menumbuh kembangkan jiwa anak yang juga akan berkata-kata kasar. Yang ketiga, beberapa kesalahan dalam mendidik anak yang ketiga yaitu mendidik anak dengan dimanja dan hidup tanpa aturan, membiasakan anak hidup mewah, congkak, royal dan suka ria. Jadi yang ketiga ini kadang kita terutama ketika biasanya yang sering adalah anak pertama gitu. Karena anak pertama itu anak yang sangat didamba-dambakan, sangat diinginkan oleh orang tua. Terkadang kan tanpa disadari kita dimanja sehingga nanti anak itu cenderung bersikap dan bersifat yang tidak baik. Dan juga kita tidak terapkan aturan, namun aturan yang kita terapkan ya tetap menyesuaikan dengan kondisi anak kita, ya tidak terlalu juga kaku tapi juga tidak terlalu lentur gitu. Tapi aturan itu ya tegas tapi bisa anak kita itu bisa mengikuti dengan baik. Ini beberapa kesalahan dalam mendidik anak gitu ya. Yang berikutnya yang keempat, beberapa kesalahan dalam mendidik anak kita. Yang keempat yaitu terlalu bersikap keras dan kasar dari yang sewajarnya. Kadang kita dalam mendidik anak kita terlalu bersikap keras dan kasar, terlalu bersikap keras dan kasar dari yang sewajarnya. Jadi ini kadang yang tidak kita sadari, kita dalam mendidik anak kita, di saat kita sibuk dengan pekerjaan, tugas-tugas kantor menumpuk gitu ya dimarahi oleh atasan dan ya pekerjaan masih banyak, kemudian kita pulang ke rumah dan anak kita ya ketemu anak, kemudian anak kita ya agak ngeyel, akhirnya kita
bersikap keras kepada anak-anak kita. Ya, ini terkadang yang tidak kita sadari, ya mendidik anak itu terlalu bersikap keras, bahkan sampai kadang ada banyak orang tua yang sampai memukul dengan keras, yang memukul dengan yang tidak wajarnya kepada anak didik kita. Ya itu yang keempat. Yang kelima, terlalu bersikap kikir kepada anak, terlalu pelit ya, sebagai orang tua terlalu pelit. Tapi juga tidak terlalu memanjakan. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi yang sedang-sedang saja. Kadang kita tidak terlalu pelit juga kepada anak, itu tidak baik. Maka dapat menjadikan anak nanti bersikap pelit gitu ya. Dan terlalu memanja juga tidak baik. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita dalam mendidik anak itu kita ya sedang-sedang saja, tidak terlalu pelit juga dan juga tidak terlalu memanjakan, agar anak tidak boros gitu ya. Yang keenam, anak-anak sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang. Anak-anak sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dan belas kasihan dari orang tua. Nah ini beberapa kesalahan dalam mendidik anak. Yang keenam yaitu anak-anak kita ya kurang kasih sayang dari orang tua. Yang ketujuh, membeda-bedakan antara anak. Nah ini tidak baik. Sebagai orang tua mestinya berlaku adil kepada anak-anak kita. Dan terkadang seringkali kita sebagai orang tua itu membeda-bedakan anak kita, karena anak ini anak yang pertama dan anak yang kedua, terkadang dalam hal memberikan sesuatu atau mengapresiasi sesuatu, kita tidak bersikap adil gitu ya, atau membeda-bedakan di antara anak. Nah ini beberapa kesalahan yang saya rangkum. Ada 7 kesalahan dalam mendidik anak yang saya ringkas dari sebuah kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid, yang judul aslinya adalah At-Taksir fi Tarbiyatil Aulad Al-Madahir Subulul Wiqayah wal Ilaj. Ini saya ringkas yang saya pilih yang sering terjadi kepada kita. Ada 7 kesalahan dalam mendidik anak. Lalu bagaimana kita dalam mendidik anak kita? Ya. Tentu kita sangat mendamba-dambakan, menginginkan agar anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana caranya? Ada beberapa kiat atau ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita implementasikan dalam mendidik anak-anak kita. Di antaranya yang pertama, kita memberikan perhatian dalam memilihkan calon istri atau suami. Jadi ini yang pertama. Nanti ketika anak kita itu sudah sampai pada waktunya menikah, maka kita memberikan perhatian terhadap calon istri atau calon suami bagi anak-anak kita. Yang kedua, kiat yang kedua dalam mendidik anak-anak kita, yang kedua adalah memohon kepada Allah keturunan yang soleh. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang soleh, sebagaimana dalam Al-Quran, doa agar kita mendapatkan anak soleh itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang bisa kita jadikan doa agar mendapatkan anak yang soleh. Jadi kiat yang kedua, kita selalu berdoa kepada Allah
agar kita diberikan keturunan yang soleh. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, doa mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Ketika hati kita tergerak untuk meminta kepada Allah, maka Allah sudah siap akan memberi kepada kita. Makanya ketika hati kita itu tergerak untuk meminta kepada Allah, maka Allah itu telah sangat siap untuk memberikan apa yang kita minta. Maka dalam hal anak gitu ya, maka kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Yang ketiga, kiat yang ketiga, yaitu senang atas kedatangan atau kelahiran anak. Kita ketika kita diberikan karunia oleh Allah, yaitu berupa anak, maka kedatangannya, kelahirannya kita harapkan, kita idam-idamkan, kita inginkan. Jadi kita senang atas kelahiran anak kita. Ya baik itu nanti lahir anak laki-laki ataupun perempuan, karena ketika sebelum masuknya Islam, tradisi jahiliyah itu kalau lahir anak perempuan malah dibunuh gitu ya, tidak senang gitu ya. Tapi kalau lahir anak laki-laki sangat senang sekali. Tapi ketika Islam sudah datang gitu ya, maka kita tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, ya itu semuanya amanah dan yang dititipkan kepada Allah, mau anak laki-laki atau mau anak perempuan, maka ya kita senang gitu. Nah ini ada cara gitu ya, ada kiat bagi bapak ibu yang menginginkan anak laki-laki ataupun anak perempuan gitu. Ya kalau ingin anak laki-laki ada kiatnya, ada caranya. Kalau ingin anak perempuan itu juga ada caranya, ada kiat-kiatnya. Nah ini, jadi bagaimana caranya untuk punya anak laki-laki dan juga punya anak perempuan. Nanti bisa kita lanjut di diskusi barangkali. Yang kiat yang berikutnya untuk mendidik anak, dalam mendidik anak, yaitu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ya, kiat berikutnya kita selalu meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, petunjuk dari Allah untuk mendidik anak-anak kita sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang terakhir, kiat yang terakhir bagi dalam mendidik anak, yang terakhir yaitu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Mendoakan celaka atas mereka. Jadi kita sebagai orang tua, ya kita selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, dan jangan sampai kita mendoakan anak kita itu celaka. Atau kalau dalam dalam bahasa Madura itu besto gitu, mendoakan besto itu mendoakan celaka terhadap anak kita. Nanti anak kita bisa jadi maling kundang, bisa menjadi maling kundang. Nah ini beberapa kiat dalam mendidik anak. Yang terakhir yaitu kita mendoakan selalu kebaikan kepada anak-anak kita. Maka yang diajarkan oleh guru saya, setiap kali kita ingat kepada anak, maka jangan sampai kita lupa untuk mendoakan. Jadi ketika kita ingat dimanapun kita, di kantor, di sekolah, di mana kita ingat anak, maka jangan sampai kita tinggalkan mendoakan anak kita. Karena di saat kita ingat kepada anak, maka sambungan rohani kita dengan anak itu sangat kuat, dan di waktu itu adalah waktu yang tepat untuk mendoakan anak-anak.
Jadi ketika dimanapun kita, di kantor, di sekolah, dimanapun ketika kita hati kita ingat, pikiran kita ingat kepada anak, maka segerakan untuk mendoakan kebaikan kepada anak-anak. Karena anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses di dunia, sukses meraih prestasi dan semacamnya, itu tidak lepas dari doa dari orang tuanya. Barangkali Dr. Anis, Haji Anis Maskuri, atau yang ini yang bisa, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu dengan tema kesalahan mendidik anak, bagaimana terapinya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari saya sekian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua harus senantiasa menjaga kesadarannya untuk sadar penuh, hadir utuh saat mendidik anak dengan memperhatikan psikologi anak, sehingga apa yang diucapkan dan diteladankan kepada anak dapat menghindarkan seorang anak dari memiliki mental block yang tidak memberdayakan seperti rasa takut berlebihan, tidak memiliki kepercayaan diri berlebihan, dan sebagainya, serta menghindarkan diri anak memiliki kebiasaan yang tidak memberdayakan, seperti berbicara dan bertindak tanpa mempertimbangkan dengan matang, dan sebagainya. Orang tua harus mendidik seorang anak dengan penuh kasih sayang yang cukup, memahami potensi unik seorang anak, sehingga tidak membeda-bedakannya dan membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dr. Miftahus Salam, MPDI, atas paparannya. Berikutnya kami buka sesi tanya-jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa melakukan raise hand. Saat ini sudah ada Ibu Yeli Gusrita yang raise hand, dan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya via chat, dapat memanfaatkan fitur chat yang ada di bawah dan menuliskan pertanyaannya. Silakan dituliskan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya, seperti itu. Silakan kesempatan pertama kepada Ibu Yeli Gusrita, kami haturkan. Silakan Ibu. Terima kasih moderator. Selamat pagi Ustadz, mau izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeli Gusrita dari asal instansi Mandua Jakarta, tinggal di Bekasi. Begini Ustadz, ini yang diterangkan Ustadz ini pencerahan banget nih buat kita ya, Bu Isu. Ibu-ibu pasti itu terjadi dalam keluarga pada umumnya gitu. Tanpa kita sadari itu di luar nalar kita Ustadz, di luar pikiran kita ya, membedakan anak. No, kamu tuh jangan begitu, lihat kakak. Anak kan sering kita begitu tuh. Membedakan tanpa sengaja gitu, udah otomatis ke situ. Nih kakak nggak begitu, nggak ada protes, kamu kok protes mulu, kan gitu kita ya. Oke, baik. Pasti saya sering begitu Ustaz. Ahun nggak ada, dikasih Ahun duit 20 kakaknya yang pertama misalnya Ustaz. Tapi nggak ada Ahun protes, malah nanti ketemu orang yang minta di tengah jalan, duitnya dikasihkan oleh Ahun ke orangnya. Misalnya kita ngasih contoh begitu. Nah kalau kasih 15.000 masih protes saja. Ini kan yang bontot kan begitu Ustaz. Tapi saya Ustaz, ini yang saya tanyakan, saya mendidik anak itu, insya Allah apa yang dianjurkan Ustadz yang 6 tadi, kiat dalam mendidik anak, insya Allah saya sudah lakukan. Ketika kita di tempat kerja, ingat sama anak, ingat sama anak di rumah, kita sudah mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah Ustadz. Saya sering menangis Ustadz. Kenapa? Karena anak saya 3 masih bayi, itu pada tangan saya cuma 3 bulan Ustadz. Selebihnya yang nomor 1 itu gedenya sama pembantu. Kita udah sibuk kerja. Yang nomor 2, nomor 3, yang nomor 2 itu sama orang tua Ustaz. Kebetulan saya orang Solo Selatan, Sumatera Barat. Itu anak saya dari umur 3 bulan Ustaz diboyong sama ibu saya. Karena waktu itu. Dilematis ibu-ibu yang bekerja ya Bu ya? Saya alami Ustaz. Karena krisis pembantu, jadi anak saya itu dibawa oleh orang tua saya ke Padang. Jadi sekali 6 bulan saya boyong lagi ke sini Ustadz, nanti diambil lagi sama ibu saya. Sampai dia kelas 2 SD begitu Ustadz, karena nggak tahan. Pertanyaannya Ibu?
Bolak-balik itu naik pesawat langsung, jemput lagi sekali 6 bulan libur pulang. Oke. Nanti diambil lagi sama orang tua ke sini. Nah intinya anak saya ini saya didik mandiri Ustadz dari kecil. Karena satu suami bisa suami mengantarkan anak ke sekolah, terus dilepas, terus dia berangkat ke sekolah Ustadz. Oke. Pagi sudah berangkat, saya kadang subuh udah berangkat ke sekolah Ustadz. Subuh di sekolah saya malah. Karena Bekasi, Jakarta itu macet. Jadi saya wanti-wanti. Subuh saya sudah di sekolah. Jadi pertanyaannya Ibu? Nah begini Ustadz, jadi apakah saya salah dalam mendidik anak? Tapi saya tidak ada kekerasan di sini. Cuman membiarkan anak dari dini gitu loh. Tidak diasuh sama orang tua. Apakah ada kesalahan dari saya seperti itu Ustadz? Karena yang umumnya yang manja itu yang membuat kita emosi itu emang anak yang bontot Ustadz gitu loh. Jadi pertanyaan saya apakah salah saya mendidik anak seperti itu? Atau bagaimana solusinya Ustadz gitu loh. Kadang-kadang naik tensi kita Ustadz. Tapi ya. Oke. Baik, Ibu Yeli Kusrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Yeli Kusrita. Saya kira ini adalah permasalahan yang umum sekali ya Ustadz, dialami oleh ibu-ibu yang sedang bekerja seperti itu. Sehingga anaknya pada saat beliau berkarir, beliau bekerja, beliau mendidik anak orang lain, barangkali seperti itu kalau kita guru, anaknya dititipkan ke ke keluarga atau mungkin bisa juga ke pembantu atau ke teman-teman yang membantu kita seperti itu. Nah, apakah itu suatu kesalahan Ustadz dan bagaimana cara terapinya? Itu saya dengan judul kita hari ini. Mohon Ustadz. Baik, terima kasih ya, luar biasa sekali ya, Ibu Yeli Kusrita. Wah, luar biasa sekali, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini tentunya semuanya dengan tugas ya beban yang banyak di kantor gitu ya, sehingga tadi muncul persoalan yang sangat mendasar gitu, dalam mendidik anak dari Ibu Yuli Kusrita yang sangat luar biasa sekali. Ini apakah salah kita ya, salah menitipkan anak kepada orang lain. Sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Yeli Kusrita atau kebanyakan dari ibu-ibu yang sebagai yang memiliki karir ya, ibu-ibu karir ya. Bukan ibu-ibu rempong ya. Ini ibu-ibu karir gitu ya. Itu menitipkan anaknya kepada orang lain. Ya terkadang dititipkan kepada orang tua kita karena kesibukan kita sehingga kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Sebenarnya bukan membiarkan, kita tidak membiarkan anak kita, karena kesibukan, karena beban kerja yang kita miliki, sehingga kita menitipkan anak kepada orang lain, Tapi yang perlu menjadi catatan kepada kita pastikan anak kita itu berada pada orang yang tepat. Ketika kita menitipkan anak kita kepada orang lain, maka kita pastikan anak kita itu berada pada orang yang tepat. Sebab yang dapat mempengaruhi anak kita, mempengaruhi keagamaannya, mempengaruhi psikisnya, kejiwaannya, semuanya itu adalah dalam sebuah hadis kan disebutkan fa'abawahu ayyumajjisanihi au yunassiranihi. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, seperti kertas yang putih ya. Tergantung siapa nanti yang akan menulis kertas tersebut dan apa yang akan ditulis di kertas itu. Maka yang ditulis di kertas itulah yang akan melekat pada diri anak. Jadi kita pastikan anak kita itu ada pada orang yang tepat. Sehingga anak kita nanti perkembangannya, pertumbuhannya itu menjadi baik. Ya, kita pastikan dulu pengasuh dari anak kita itu siapa, bagaimana keagamaannya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesehariannya. Ketika kita sudah memastikan bahwa anak kita itu berada pada orang yang baik,
maka kita bukan berarti kita lalai, bukan kita berarti membiarkan anak kita itu. Tapi kalau anak kita dititipkan kepada orang yang tidak tepat, maka itulah yang kita itu yang kemudian menjadi kelalaian atau kita membiarkan anak kita berada pada orang yang tepat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu kan diasuh oleh ibundanya ini hanya sekian kurun waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian dididik oleh Halimatus Sa'diyah, oleh Suwaibah, oleh orang-orang perempuan-perempuan yang luar biasa. Hari ini penitipan anak yang tepat itu, dalam beberapa kajian dan penelitian adalah pesantren, adalah pendidikan pesantren. Jadi bagaimana anak kita itu nanti dititipkan di pondok pesantren, kita mondokkan, karena di pondok pesantren itu pendidikan itu berjalan selama 24 jam, mulai dari anak itu bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang yang dilakukan oleh pondok pesantren. Saya rasa ketika kita sibuk atau kita banyak tugas, dan maka untuk saat ini barangkali yang menjadi solusi, kita titipkan anak kita di pondok pesantren atau kita mondokkan. Tentu kita mencari pondok pesantren yang kita sudah ketahui, kita kenal. Di pondok saya itu waktu saya di Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, itu ada anak-anak yang dari Sulawesi gitu ya, ada yang masih kecil ya, masih MI, masih sekolah dasar, kemudian dimondokkan di pondok pesantren, dan di pondok itu nanti ada ustadz atau ada pengasuh yang mendampingi atau mengajari, mendidik anak ini sejak dari kecil. Yaitu barangkali untuk saat ini yang perlu kita pastikan adalah anak kita itu dititipkan kepada siapa. Itu barangkali Bu Anis ya. Ya, terima kasih Ustadz Miftahul Salam. Jadi pada intinya bukan masalah anaknya dititipkan atau diasuh sendiri ya Ustadz ya, tapi lebih tepatnya adalah dititipkan, kalau memang harus dititipkan kepada orang yang tepat, yang memang kita yakini beliau memiliki akhlak yang terpuji, yang luar biasa sebagaimana akhlak Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu, sehingga dia bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan yang luar biasa sesuai dengan Islam, seperti itu mungkin. Oke, barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Tampaknya belum. Kalau gitu mohon izin dari saya terlebih dahulu ya Ustaz, sebelum kita sambil menunggu teman-teman lain yang ingin bertanya seperti itu. Seperti yang disampaikan Ibu yang sebelumnya tadi, bahwasanya memang terkait dengan mendidik anak ini, kadang kita ya tidak melakukan itu dengan sengaja gitu. Bagaimana jika itu sudah terjadi Ustaz, sudah terlanjur, misalnya ketika kita mencoba untuk mendiamkan anak yang sedang merajuk dengan cara menakut-nakutinya, kadang kita juga tidak berpikir sejauh itu terkait dengan dampaknya, kan seperti itu. Nah, sehingga itu kita nggak sadar itu menimbulkan sebuah mental block tertentu, misalnya anak itu jadi senantiasa ketakutan dan sebagainya, takut berlebihan, nah seperti itu, dan itu sangat tidak memberdayakan dalam diri anak. Nah, sesuai dengan judul kita, terapinya seperti apa Ustaz kira-kira? Kalau itu sudah terlanjur. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu Anis ya, yang sangat luar biasa sekali ya, sangat energik di pagi hari ini gitu ya. Bagaimana apabila sudah terlanjur gitu ya, berarti ini sudah sering kali terjadi gitu ya, terlanjur ketika kita itu merajuk gitu ya, merajuk kepada kita, terus kita takut-takuti, padahal kita menakut-nakuti anak itu tidak semestinya gitu ya, tidak semestinya, dan kadang tidak kita sadari bahwa itu adalah merupakan kesalahan ya, kesalahan dalam mendidik anak, sehingga anak nanti memiliki sikap yang penakut, bagaimana caranya gitu ya? Ya tentu yang pertama kita sebagai orang tua harus muhasabah, introspeksi diri ya, introspeksi diri. Anak kita itu merajuk itu karena apa gitu ya?
Jangan-jangan kita juga dulu begitu kepada orang tua kita gitu ya. Jadi pertama kita karena mafil aba fil ab. Apa-apa yang ada dalam diri anak itu juga ada dalam diri kita. Ada dalam diri orang tua. Apa yang ada dalam diri orang tua juga ada dalam diri anak. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kita pertama kita introspeksi diri. Introspeksi diri, kita muhasabah. Ya tentu selalu memohon kepada Allah, berdoa agar kita diberikan kekuatan, hidayah, petunjuk dalam hal mendidik anak-anak kita. Bagaimana saat anak kita itu merajuk atau meminta sesuatu terus sambil lalu menangis gitu ya, bahkan sampai guling-guling gitu ya di tanah gitu ya, agar keinginannya dituruti oleh kita. Di saat itu kita harus betul-betul di saat itu kita betul-betul harus memperhatikan, karena saat itu kondisi kejiwaan anak itu butuh perhatian dari kita, Maka bagaimana caranya? Maka ketika anak kita itu merajuk, kita diam aja dulu. Kita diam gitu ya. Kita biarkan dulu, kita diam. Kita pahami apa sebetulnya keinginan anak itu. Ketika anak sudah selesai ya menangis atau apa, kita sebagai orang tua di saat itu anak kita sedang membutuhkan, sebenarnya kejiwaannya itu sangat membutuhkan kita. Maka peluklah anak kita, peluk gitu ya, cium ya keningnya, cium pipinya gitu ya, dengan penuh kasih sayang, terus tanyakan ya, komunikasi, jalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Ketika anak-anak kita merajuk, diamkan dulu, kita pahami dulu keinginannya apa, baru setelah kita tenangkan anak kita dengan mencium keningnya, memeluknya. Baru kita jalin komunikasi yang baik. Tanyakan kepada anak kita, berbicara dengan hati yang paling dalam. Kalau hati yang berbicara, maka yang menerimanya juga akan hati. Kalau hati yang berbicara, maka yang menerimanya juga hati. Maka ajaklah komunikasi, dialog, jalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Tanyakan apa yang diinginkan. Kalau yang kemudian ibu bisa jelaskan keinginan yang diminta oleh anak kita itu, kalau baik ya kita jelaskan bahwa itu adalah baik, kalau tidak baik maka kita jelaskan itu tidak baik. Meskipun anak kita pada saat itu masih belum mengerti mana yang buruk, tapi sedini mungkin kita sudah kita sudah berikan pengertian kepada anak kita bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan kamu butuhkan, ini sesuatu yang tidak baik dan tidak kamu butuhkan. Nah, itu barangkali Ibu Anis ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Berarti intinya pada saat anak kita seperti apapun kondisi psikologisnya, berarti intinya yang pertama kali kita harus tenang dulu ya Ustaz. Tenang, kemudian introspeksi. Terus kemudian juga tetap membawa seluruh kasih sayang kita dalam mendidik anak, kita peluk, kita sayangi dia, baru kemudian dengan sepenuh hati kita tanya pelan-pelan seperti itu ya Ustaz ya. Luar biasa sekali. Nah, terima kasih Pak. mohon maaf saya sedang ada di luar. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, waktunya tinggal 2 menit lagi Ustadz. Ini masih ada 2 penanya, mohon kepada Bapak Badrul Kamal dan Ibu Komalasari langsung saja kepada pertanyaannya ya Ustadz, nanti sekalian dijawab. Saya langsung akan meminta mereka untuk menanyakan secara langsung bergantian, kemudian nanti mohon kiranya Ustadz bisa menjawab secara langsung sekaligus memberikan closing statement seperti itu ya Ustadz ini. Oke, kepada Bapak Badrul Kamal terlebih dahulu, silakan monggo Bapak. Langsung kepada pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ustaz, saya lanjut saja karena waktu sudah tinggal sedikit ini. Saya menarik dengan materi ini tentang pemaparan tentang pendidikan anak khususnya. Saya langsung saja, saya berangkat dari kasus pondok pesantren yang menjadi andalan akhir-akhir ini, harapan orang tua yang bahkan dijadikan sebuah bengkel bagi orang tua yang mungkin notabene punya anak yang catatan agak nakal begitu, mereka memasukkan ke dalam pondok pesantren dengan harapan mereka setelah selesai dari pondok sehingga jadi anak yang baik. Tetapi kasus ini sampai hari ini berlanjut, saya ambil dari kasus mohon maaf mungkin ada di sekitar saya, itu padahal orang tuanya itu alumni pesantren. Tetapi yang menarik bagi saya, ini anak-anaknya panjang tangan semua. Yang seharusnya
seorang bapak yang alumni pesantren kan harus menitipkan pendidikan kepada anaknya dengan nilai-nilai kejujuran. Tapi ternyata anak-anaknya itu, mohon maaf, rata-rata panjang tangan yang suka mengambil barangnya orang. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya supaya dan ini kasus anak saya di pondok pesantren hari ini juga sering kehilangan barang-barang, teman-teman yang banyak kehilangan barang. Banyak kasus lain, tapi saya menyoroti tentang kenakalan pencurian ini. Kira-kira solusi seperti apa, tips seperti apa untuk agar anak-anak yang berada di pondok pesantren itu ketika tamat supaya bisa hilang tuntas itu kebiasaan mengambil barang teman itu. Dan ini kasus masih berlanjut, saya dengar dari kasus dulu sampai hari ini seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Badrul Kamal. Berikutnya Ibu Komalasari. Berikutnya, Ibu Komalasari, silakan. Oh, mungkin tidak jadi, Ustaz. Mungkin langsung saja kepada Ibu Komalasari. Kepada, mohon maaf, Ibu Komalasari tampaknya tidak jadi bertanya, Ustaz. Mungkin langsung saja bisa ditanggapi. Oh, Mbak belum dibuka. Iya, baru dibuka ya Ustaz, unmute-nya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Apa yang ada pada diri orang tua itu ada pada anak, tapi sebaliknya pada anak belum tentu ada pada orang tua ya. Jadi ingat sekali, ini mungkin yang disebut pendidik ketika anak dalam kandungan ya, pendidikan pranatal dan natal ya Ustadz ya. Oke. Jadi ketika kondisi emosi ibu menular hamil, ya. Dijaga ya, betul, jaga pesan untuk bapak-bapak inilah ya. Itu satu. Okay. Yang kedua tadi Mbak Anis ini ketika yang contoh itu anak mungkin ketika masih kecil bisa kita rangkul, bisa kita peluk, bisa kita ini ketika anak kita sudah dewasa ya, kita punya teman-teman yang curhat tentang anaknya yang sulit di nah mungkin tips ya dari Pak Ustadz ya untuk anak-anak kita sudah jauh yang sudah beranjak dewasa bagaimana mungkin itu ya Mbak Anis ya. Oke, makasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Komalasari. Jadi yang pertama tadi dari Ustadz Badrul Taman, Ustaz, terkait dengan di pesantren itu kan biasanya dijadikan bengkel dari anak-anak yang mungkin orang tua salah mendidiknya seperti itu sehingga diharapkan menjadi baik seperti itu dan akhirnya mungkin dalam pelaksanaannya akhirnya banyak sekali terjadi hal-hal yang kurang baik di sana dan ternyata mungkin tidak selamanya itu bisa diatasi oleh pihak pesantren dan seterusnya mungkin nanti bisa ditanggapi karena Ustaz sendiri juga berkecimpung di dunia itu. Kemudian yang kedua dari Ibu Komalasari menanggapi terkait dengan bagaimana tadi yang pertama bukan pertanyaan ya saya kira tapi himbauan kepada bapak-bapak agar menjaga psikologi istrinya karena nanti ketika dia mengandung kemudian psikologisnya kurang baik maka dia nanti bisa jadi akan menularkan psikologis itu kepada bayinya seperti itu. Pertanyaannya adalah tadi terkait dengan apa ya tadi? Saya nggak lupa. Ibu Komalasari boleh nggak di-review? Oke, anak dewasa yang ditanyakan tadi. Oh iya betul. Kalau bayi bisa dipeluk. Oke, Ustadz malah sudah memahami konteksnya. Silakan Ustadz langsung ditanggapi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Anis. Pertama pertanyaan dari Ustadz Badrul ya. Ini di dalam pesantren itu tidak ada pendidikan yang mendidik mencetak anak untuk menjadi nakal ya. Tentu tadi sudah disampaikan pesantren itu sebagai bengkel, sebagai tempat yang baik untuk menitipkan anak-anak kita. Lalu bagaimana? Nah, ini oknum gitu ya. Jadi di pesantren itu kan ibaratnya bengkel ya. Ibaratnya bengkel, tentu mobil yang rusak dibawa ke bengkel itu kan bermacam-macam. Ada yang kerusakan ringan, ada yang kerusakan sangat parah sekali gitu ya. Sehingga kalau parah, kerusakannya sangat parah sekali, maka bengkelnya ini kan bengkelnya bisa mampu memperbaiki atau enggak. Kalau enggak mampu kan nanti dikembalikan kepada orang tuanya. Ya, hal ini memang ada gitu ya selama saya melakukan penelitian dan pengkajian, bahkan juga saya sebagai alumni pesantren ya, tapi hal itu terkadang yang sering terjadi adalah dibawa dari luar pesantren, dibawa dari luar. Jadi kebiasaan yang sudah sebelum dari pesantren itu kemudian yang dibawa
ke dalam pesantren. Nah, ini makanya tadi saya ibaratkan sebagai apa namanya, ibaratkan sebagai bengkel, ya, pesantren sebagai bengkel, maka mobil atau sepeda itu kan ada yang kerusakan ringan. Kalau kerusakan ringan, ya itu diperbaiki dengan cepat, ya. Kalau kerusakannya berat, gitu ya, maka perbaikannya juga agak lama, gitu ya. Jadi mondokkan anak ke pesantren itu kan perlu juga kurun waktu yang agak lama, gitu ya, agak lama, dan ya tergantung pada kerusakannya. Tapi ada juga ya mobil atau sepeda itu masuk bengkel itu tidak ada kerusakan, namun dimasukkan ke bengkel hanya untuk ya meningkatkan performanya saja, ya, servis saja. Ya, saya apa namanya, dari pertanyaannya Ustadz Badrul tadi, bagaimana kemudian terapinya? Ini harus ada kerjasama, gitu. Ada kerjasama, karena pendidikan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua. Kata guru saya, Kiai Haji Abdurrahman Wafi, pengawas atau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, beliau mengatakan bahwa yang sangat berperan dalam pendidikan anak itu, yang pertama adalah orang tua, kemudian ya lingkungan, gitu ya, ya guru, gitu ya. Jadi tiga komponen ini, tiga komponen pendidikan ini harus selalu sering berkomunikasi, berdialog persoalan atau permasalahan yang terjadi pada anak kita. Maka bagaimana orang tua selalu menjalin komunikasi dengan guru-gurunya dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Ketika tiga komponen ini sudah berjalan dengan baik, komunikasinya orang tua dengan gurunya baik, gurunya komunikasinya baik dengan anaknya, anak juga komunikasinya baik dengan guru, tiga piramida komponen pendidikan ini berkomunikasinya baik, dialognya baik, maka insya Allah persoalan yang ada pada diri anak segera dapat diatasi dan anak berada di lingkungan yang baik. Pesantren merupakan lingkungan yang baik. Pesantren merupakan lingkungan yang baik. Namun apabila masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, kenakalan-kenakalan yang terjadi di pesantren, itu perlu adanya jalinan komunikasi dengan antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan guru, antara guru dengan orang tua, antara guru dengan anak. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya Ustadz Badrul. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi dari tentang fil abna, apa yang ada dalam diri anak ada juga pada apa yang ada dalam diri orang tua ada juga pada anak, gitu ya. Kemudian tadi saya menyampaikan kalau anaknya masih kecil bisa kita rangkul, bisa peluk. Apakah kalau sudah dewasa kita tidak bisa memeluk anak-anak kita? Itu pertanyaannya. Apakah ketika anak kita sudah dewasa, gitu, sudah dewasa, sudah sudah dewasa, gitu ya, sudah. Apakah kita tidak bisa memeluknya? Saya terus terang kemarin saya cerita, ya, kemarin ketika saya selesai ujian terbuka doktoral di Universitas Islam Malang dan di wisuda kemarin, pas wisuda orang tua saya itu memeluk saya dan memang dikondisikan oleh kampus itu dipeluk. Meskipun saya sudah dewasa ini, kemudian mendapatkan pelukan yang hangat dari ibu, dari bapak, itu rasanya sangat luar biasa, gitu ya. Sangat, hati ini rasanya ingin menangis, gitu ya, menangis, gitu ya. Sangat bangga sekali. Apakah memeluk anak di saat sudah dewasa itu tidak memungkinkan? Saya rasa sangat memungkinkan. Dan itu waktu yang sangat luar biasa sekali, karena anak sudah bisa berpikir, sudah memiliki pikirannya sudah berkembang, psikisnya juga sudah berkembang. Dan ketika kita memeluk dengan anak kita dengan mesra, gitu ya, dengan hangat, gitu ya, pelukan sebagai orang tua, gitu, maka itu sungguh sangat luar biasa sekali dampak
positifnya kepada anak. Saya rasa tidak ada halangan gitu ya. Kita meskipun anak kita sudah dewasa, kemudian kita masih ya kita perlakukan ya karena itu anak kita gitu. Itu barangkali Ibu Anis ya yang bisa saya jawab. Mohon berkenan untuk closing statement, Ustaz. Oke. Sebelum kita tutup. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah saya paparkan beberapa hal dalam kesalahan dalam mendidik anak. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf, tiada batas ya. Itu batas kemampuan saya. Harapan dari saya, kita sebagai orang tua gitu ya, tentu juga pernah menjadi anak gitu ya. Maka bagaimana kita berusaha berupaya dengan sekuat tenaga selalu memohon perlindungan, selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Yang perlu kita selalu lakukan adalah kita setiap kali kita ingat pada diri anak kita selalu mendoakannya. Doa yang sering dianjurkan oleh Rasulullah itu Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang doa yang bisa kita jadikan doa untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua, sebagai guru yang mendidik anak-anak kita, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran, petunjuk oleh Allah dalam setiap proses dalam mendidik anak-anak kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kami merasakan keindahan yang luar biasa pagi ini, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftahus Salam pada pagi hari ini tidak hanya sebatas dapat kita lakukan untuk anak-anak kita, tetapi juga dapat kita terapkan untuk anak-anak kita di madrasah, sehingga anak-anak kita di madrasah juga dapat memiliki anak-anak yang lembut hatinya dan memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al Mukarram Ustadz Dr. Miftahus Salam, MPDI, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh pemirsa kajian pagi yang senantiasa setia menyimak kajian keislaman pagi Direktorat Ketika Madrasah Berbagi, baik melalui platform Zoom maupun melalui YouTube. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mohon izin untuk undur diri dan mewakili segala panitia yang bertugas mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Anis Nurwida dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, Jawa Timur selaku membawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.